saya akan serahkan acara selanjutnya ke Pak Agus dan Prof. Dadang. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau juga bertanya langsung. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada merchandise menarik untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini saatnya Bapak Ibu bertanya langsung ke ahlinya, mau mengenai produk FMC, Prevaton, atau juga mengenai problem yang Bapak Ibu, masalah yang Bapak Ibu petani alami ketika bertani seperti itu. Oke, kita buka sekarang sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya atau rekan-rekan FMC boleh dibantu apabila ada yang mau bertanya. Selamat Silakan. sore, Profesor. Sore bagus. Selamat sore, Bapak Ibu petani semuanya. Monggo kami persilahkan kalau mau bertanya kepada ahlinya. Di sini ada Profesor Dadang, seperti yang disampaikan Mbak Sherly tadi. Kami tunggu, jangan khawatir. Pasti jawabannya akan memuaskan. Iya, oke. Pak Agus mungkin bisa rekap sedikit nih Pak, dari episode 7 ini sebenarnya highlight-nya apa nih Pak yang ingin disampaikan? Seperti itu Pak, silakan Pak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan di episode ini sebenarnya apa Pak? Ya, Bapak, Ibu semuanya, jadi jelas sekali bahwa pesan kami terhadap pencegahan penggerek batang sejak dini itu sangat diperlukan sekali, di mana ini sangat menentukan dari tingkat keberhasilan panen padi Bapak-Bapak semuanya. Kenapa? Karena tentunya apabila anakan di awal tidak terjaga pertumbuhannya, sudah dipastikan jumlah anakan pastinya sedikit. Nah, berhenti sampai di situ juga, seperti kita ketahui bahwa serangan penggerek batang itu ada 2 siklus, yaitu saat fase awal yang namanya biasa dinamakan sundep. Kalau misalnya mungkin di daerah Sulawesi ada yang menamakan mati coli. Kemudian ada yang kedua yaitu serangan di fase generatif. Kalau di kita biasa disebut beluk, yang secara cirinya adalah malainya hapa. Kalau bahasa Sulawesi bisa dinamakan bongbongan. Jadi terbuka salah tiga, boga budakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, apabila jumlah anakan yang di awal bisa diselamatkan, tentunya akan berpotensi untuk menjadi anakan produktif. Tetapi juga perlu diwaspadai, menuju keluarnya malai pun kita juga harus menjaga supaya anakan tersebut benar dan kita memastikan anakan tersebut akan keluar malai dan nantinya akan terisi secara penuh. Sehingga Prevaton 50SC hadir di sini dengan waktu aplikasi yang pertama adalah di umur 21 hari. Tujuannya pertama, satu, akan melindungi pertumbuhan anakan menuju anakan yang maksimal. Kemudian kedua adalah kenapa di umur 21 hari, yaitu memutus siklus pertama sehingga hama atau penggerek batang tersebut tidak berpotensi menyebabkan serangan beluk yang menjadi siklus kedua. Kemudian yang kedua, kenapa kita aplikasikan di umur 28 hari, di mana kita ketahui tadi seperti di gambar video bahwa umur 20 hari secara umum sejatinya di situ sudah ada pangkal malai. Kalau kita buka daunnya satu persatu di pangkal batang akan terlihat kurang lebih sekitar 1 cm pangkal malai. Nah, itulah yang dilindungi oleh Prevaton. Sehingga kita bisa memastikan bahwa malai tersebut nantinya akan keluar bulir dan tidak putih karena terisi dengan penuh karena terlindung sejak di awal yaitu di umur 28 hari. Jadi Bapak-bapak jangan khawatir, dengan perlindungan 2 kali, 21 dan 28, insya Allah tanaman padi Bapak terlindungi dari serangan penggerek batang. Nah, tentunya berapa konsentrasi yang digunakan itu juga menjadi salah satu syarat atau kunci keberhasilan Bapak-bapak dalam melindungi tanaman atau mengendalikan penggerek batang tersebut, yaitu 3 mili per liter air dengan volume semprot minimal 250 liter per hektar. Demikian yang bisa saya rangkum. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya kalau ada pertanyaan
Monggo, atau Mbak Sherly sudah ada yang mungkin di chatnya. Oke, baik Pak. Ini saya lihat dulu di kolom chat. Oke, ini masih belum ada. Mungkin bisa dibantu dari rekan-rekan yang ada di lokasi nobar dari Lampung, dari Luwu, silakan dari Jawa Barat. Oh, ada ini Pak dari Muhammad Ramli. Selamat sore. Sore Pak Ramli. Masih mute mungkin, Bu. Iya, Pak Ramli mungkin bisa dinyalakan. Sudah Pak? Ya. Sudah seru. Ya, silakan. Silakan Pak Ramli. Dari Assalamualaikum. mana Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Haji Abdurrahman. Dari Desa Marang. Bisa. Tanya. Mas saya Perpatung. Bagaimana caranya pertama dipakai? Awal atau terakhir? Sedangkan ini 21 sampai 28. Saya sekarang sudah lebih 1 bulan. Itu. Apakah bisa dipakai atau bagaimana caranya? Baik Pak Ramli, kami sudah mendapat ininya Pak, pertanyaan Bapak. Oke, saya mungkin satu pertanyaan lagi sebelum Pak Agus dan Pak Dadang boleh menjawab. Ada lagi? Oke. Tadi Pak Ramli, maaf pertanyaannya dari mana Bapaknya? Tadi saya kurang jelas dengarnya. Lokasi nobarnya sekarang Bu ada di Desa Maranu, Kecamatan Matiro Buluk, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan saya ada satu petani lagi Bu yang ingin bertanya. Boleh, silakan. Dari Pinrang, silakan Pak. Mana dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman, petani dari Desa Maranu, Kecamatan Matiro Buluk, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini masalah prapaton. Di poin kedua disebutkan 2 kali semprot itu mulai umur 21 sampai dengan dan 28 hari setelah tanam. Sedangkan serangan hama di sini, Pak, itu tidak tergantung dari harinya. Kadang umur padi sudah lewat dari 28, hamanya masuk. Kadang sebelumnya masuk. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah kita bisa tambah dosis atau bagaimana? Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman dari Pinrang. Oke, Pak Agus, mungkin ini karena memang langsung sudah ke produk ya Pak, langsung saya serahkan ke Pak Agus. Mungkin saya bacakan lagi. Ini dua pertanyaan dari Desa Maranu Pinrang. Yang pertama, cara pemakaian produk Prevaton di awal atau di akhir, karena yang tertulis adalah di 21 dan 28. Nah, sekarang untuk Bapak petani yang tadi pertama itu sudah lebih dari 1 bulan. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Yang kedua, Pak Firman dari Pinrang juga untuk pemakaian Prevaton, serangan hamanya di Desa Maranu ini tidak tergantung dari hari. Menurut Pak Firman seperti itu. Jadi serangan dari sebelum 21 dan sesudah dari tadi cara pemakaian. Apakah ditambah dosis atau seperti bagaimana? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya ucapkan kepada Pak Ramli, bagus sekali pertanyaannya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Pak Ramli, bahwa ada 2 siklus serangan penggerek batang. Yang pertama adalah yang namanya kalau di Sulawesi biasa disebut namanya mati coli, atau di Jawa namanya secara umum dikatakan sundep. Terus kemudian siklus kedua adalah kalau di Sulawesi namanya bongbongan, kalau di Jawa secara umum namanya adalah beluk atau malai putih atau malai hampa. Nah, dari hasil penelitian kita bahwa serangan siklus pertama ini akan mempengaruhi serangan siklus kedua. Artinya apabila populasi di siklus pertama tidak dikendalikan,
berpotensi akan menjadi serangan yang lebih tinggi lagi pada siklus kedua. Nah, kenapa umur 21 hari? Mungkin ini akan berhubungan dengan penanya kedua juga nantinya, bahwa di saat umur 21 hari ini kita secara umum serangan itu akan terjadi di situ. Jadi kita akan memutus siklusnya dulu pertama di situ. Jadi siklus pengerek batang kita putus, artinya kita kendalikan larvanya sehingga larva tersebut tidak menjadi pupu atau tidak menjadi imago yang dewasa sehingga bertelur lagi. Nah, kemudian yang kedua, di saat menuju anakan produktif, mulai dari pertama Bapak menanam padi, pindah tanam, kemudian menuju sampai umur dengan 25-30 itu kan menuju anakan produktif. Banyak-banyaknya proses pembentukan anak. Nah, di saat itulah Prevaton melindungi anakan produktif tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah umur 28, seperti saya sampaikan tadi. Secara umum, varietas untuk padi pindah tanam di umur 28 itu sudah mulai terbentuk malai. Nah, kemudian berhubungan dengan pertanyaan Bapak setelah ini umur 30 hari. Jadi masih ada kesempatan Bapak akan mengaplikasikan karena umur 28 dan umur 30 hari tidak beda signifikan, mungkin malainya kurang lebih hanya beda 1 sampai 1,5 cm. Jadi itu masih bisa dilindungi dengan menggunakan Prevaton. Terkecuali apabila sebelum umur 30 Bapak sudah ada serangan, nah tentunya Prevaton hanya melindungi setelah ada serangan tersebut. Jadi dipastikan umur 30 hari ke atas yang belum terserang dengan Prevaton itu bisa terlindungi. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sebelum menjawab pertanyaan kedua, mungkin Pak Profesor kalau misalnya mau menambahkan apa bahayanya apabila kita tidak kendalikan pengerek batang sedini mungkin atau mungkin pencegahan seawal mungkin. Monggo, bisa dibantu Prof. Pak Agus dulu nih, sedang ada azan, saya berisik ya. Silakan Pak Agus dulu. Oke, baik. Ya, kemudian penanya kedua, kenapa harus umur 21 dan 28 sementara serangan terkadang ada sebelumnya atau bahkan setelahnya seperti itu. Baik. Jadi kalau Bapak mengikuti episode Saung TKP sebelumnya, yaitu sebelumnya itu episode Saung TKP episode 6, di mana apabila ada serangan di awal, Bapak bisa menggunakan insektisida tabur kita bernama Vertera 0,4 GR. Nah, di situ Bapak bahkan bisa gunakan Vertera 0,4 GR sejak di pembibitan atau di persemaian, Bapak. Jadi Bapak bisa aplikasikan di situ. Terus kemudian diulang pada saat pemupukan pertama. Nah, secara umum di tanaman pindah tanam itu pemupukan rata-rata di umur 14 atau 15 hari, Bapak bisa aplikasikan Vertera di situ. Nah, Vertera, insektisida granul atau butiran ini, dia mempunyai perlindungan cukup panjang. Jadi karena granul sifatnya jadi sedikit demi sedikit dia akan diserap oleh akar, kemudian akan bertahan pada jaringan tanaman. Sehingga dipastikan pertumbuhan anakan dan pertumbuhan padi tersebut akan terlindung sampai dengan kurang lebih di 14 hari. Jadi Bapak bisa ulang penggunaan Prevatonnya, hilangkan yang umur 21 karena Bapak di pemupukan umur 14 hari sudah menggunakan Vertera, jadi Bapak tinggal menggunakan pada saat umur 28 atau maksimal di 30 hari. Jadi seperti itu, Pak. Jadi untuk mengantisipasi supaya kita tidak kecolongan karena serangan hama mungkin sebelumnya umur 21 atau mungkin setelahnya umur 28. Jadi kita punya produk Vertera dengan bahan aktif sama, klorantanidiprol berbentuk butiran. Ini Bapak bisa aplikasikan sejak di persemaian. Kemudian persemaian juga bisa diaplikasikan berbarengan dengan pemupukan pada saat di persemaian. Mungkin biasanya rata-rata 1,5 minggu sampai 2 minggu setelah persemaian. Nah, kemudian pada saat pindah tanam, Bapak bisa aplikasikan bersamaan dengan pemupukan pertama, yaitu di umur 14 sampai dengan 15 hari. Kemudian diteruskan dengan aplikasi Prevaton di umur 28. Jadi lebih menghemat di umur 21-nya untuk Prevaton karena di awal sudah menggunakan insektisida butiran tabur kita yaitu Vertera 0,4 GR. Demikian. Profesor, apakah sudah ini? Sudah. Silakan. Oke, Pak. Ya. Mungkin terutama kerugian, Profesor, kalau misalnya kait pertanyaan Bapak-Bapak tadi, bagaimana kerugian apabila tidak dikendalikan dari awal? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus.
Kak Seri, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya tidak menyalakan dulu karena sedang ada azan yang cukup keras. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mulai dari awal. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik begitu ya, bahwa sebetulnya tadi pertanyaan kedua terutama itu ya, yang dikatakan bahwa serangan itu kapan saja bisa terjadi begitu kan? Ya, sangat mungkin ya, sangat mungkin tadi dikatakan oleh Pak Agus itu bisa dimulai dari persemaian begitu ya. Dari persemaian sudah dimulai itu sudah ada serangan Pak ya. Jadi wareng coklat kemudian penggerek batang itu sudah ada di sana begitu. Nah, kalau daerah-daerah seperti itu tentu saja tadi sudah kita katakan oleh Pak Agus memang kita harus antisipasi begitu ya, harus antisipasi. Dan disitulah pengalaman Bapak semuanya berperan itu ya. Jadi kalau wilayahnya memang sering terjadi ledakan-ledakan dimulai dari persemaian, ya mau tidak mau ya kita harus ada usaha pencegahan. Jadi jangan menunggu 2128 pasti telat itu ya. Gitu. Jadi dari awal sudah kita lakukan pencegahan ya. Nah, disitulah. Tapi kalau daerah-daerah barangkali yang relatif aman di persemaiannya, ya gitu ya, serempak nanamnya, nah ini dilindungi di 21 dan 28, saya kira begitu ya. Nah, tapi kalau memang sangat berat di awal, ya biasanya nih beberapa daerah endemik ini ya, ini luar biasa seperti itu. Nah kalau tidak dilakukan pada tahap-tahap itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, nah tadi itu. Bagaimana mungkin dia bisa membuat anakan yang sudah mati, bagaimana mungkin dia bisa membuat anakan produktif kan? Ya, anakan yang mati sudah nggak akan bisa Pak membuat anakan produktif gitu kan? Ya, nah jadi memang harus kita lindungi anakan-anakan padi itu sehingga dia bisa berkembang menghasilkan anakan-anakan produktif yang nantinya akan menghasilkan malai-malai yang memberikan produksi yang tinggi kepada Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Nah, monggo, tadi kan sudah ada yang butiran, ya, nanti kemudian ada yang diaplikasikan, ya. Jadi ini sangat tergantung pada wilayah Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kalau pertanamannya tidak serempak misalnya, ini memang lebih beresiko dibandingkan kita menanam di wilayah yang tanamannya serempak seperti itu, ya. Jadi saya setuju sekali memang harus untuk produksi yang tinggi, bagaimanapun anakan ini memang harus kita buat, harus kita tumbuhkan dia, ya, seoptimal mungkin, ya, sehingga dia bisa menghasilkan malai-malai yang bernas, malai-malai yang sehat, sehingga produksi akan tinggi, ya. Nah, disinilah sekali lagi pengalaman dan juga pengamatan, ya, pengalaman dan pengamatan ini penting sekali nih untuk hama ini. Jadi kalau saya lihat Bapak Agus dan teman-teman sekalian, pertama kalau kita di sawah itu kan pertama kita butuh air lah, paling tidak butuh air lah, ya. Nah, setelah dia tumbuh dengan bakat, dia tumbuh serangan hama dan penyakit, ya. Jadi faktor itu memang sangat berkaitan, gitu ya. Jadi adanya air, adanya terus begitu. Nah, makanya kita harus ada pencegahan. Ya, tanda petik ada obatnya lah, ya, ada obatnya sehingga tanaman itu bisa sehat dan dia akan tumbuh subur, menghasilkan padi-padi yang bernas dan terima kasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak penjelasannya dari Pak Agus dan Prof. Dadang. Kita akan lanjut, ini sudah ada banyak yang mau bertanya lagi, Pak Agus dan Pak Dadang. Saya pindah ke Pak Sigit Imam dari Pemalang. Halo, sore Pak Sigit Imam. Selamat sore Pak Sigit Imam dari Pemalang. Ada yang mau bertanya tadi? Halo Pak Sigit. Belum ada, mungkin saya pindah dulu ke Pak Imas Prastyo. Mungkin karena di mute itu, Mbak. Nah, ini sudah. Iya, sudah. Nah, ini sudah dari Pak Imas Prastyo. Ini ya. Dari lokasinya Kayen, Jawa Tengah. Kayen Pati, Jawa Tengah. Ada petani Pati, Jawa Tengah, ya. Petani ya.
Baik, silakan Mas. Halo. Ya, selamat sore, silakan Pak. Ya, Monggo, selamat Pak. sore juga dari Pak Supateko di Sajatiroto, Kecamatan Kain, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang mau saya tanyakan ini masalah Freepaton. Ini sudah tahu tentang aplikasinya, tapi masalahnya nih gini. Dulu itu Freepaton itu dipakai dengan dosis 20 sampai 25 cc per tangki, 15 liter. Itu memang sudah bagus. Tapi sekarang kok 2 kali lipatnya gitu. Itu apakah itu memang hamanya sudah kebal atau memang bagaimana itu masalah dosis obatnya gitu, Pak. Terus ini kadang-kala kalau di sini, Pak, itu tiba-tiba itu kalau sudah mulai keluar itu baru kelihatan ada, kalau dinamakan kalau di Jawa itu beluk, Pak. Beluk, jadi bulirnya itu keluar putih-putih tadi gitu. Itu setelah umur 50 mulai 50 hari, 40 sampai 50 hari kan sudah mulai bulir keluar. Itu kadang-kala ada itu bulir yang putih-putih. Nah, apakah kalau sudah umur lebih dari 30 hari itu masih bisa dipakai enggak Freepaton itu gitu. Yang yaitu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau saya sudah percaya kalau Freepaton itu bagus, memang itu tadi dosisnya harus ditambah. Saya pakai Freepaton sudah mulai keluarnya Freepaton sampai sekarang itu saya pakai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak tadi dari Pati, Jawa Tengah ya Pak. Oke, ya. Saya tunggu satu penanya lagi ya Pak, baru pertanyaan dari Bapak dijawab. Mungkin yang dari Banyuwangi. Silakan Pak. Ya. Di mana? Di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, saya dari Banyuwangi. Nama saya Pak Mat Yatim. Saya ingin bertanya gini Bu, kalau kami sudah pakai Vertera, mengapa kok kami harus pakai Freepaton? Karena apa? Karena bahan aktifnya kan sama. Nah ini mohon penjelasan, karena teman-teman kami juga merasa seperti itu gitu loh. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dari Banyuwangi. Oke, dua pertanyaan ini kita jawab dulu, Pak Agus. Oke, yang pertama dari Pati, Jawa Tengah. Jadi untuk petani di Pati, Jawa Tengah sudah menggunakan Freepaton, Pak. Dulu dipakai dosisnya 20 sampai 25 cc per tangki 15 liter. Nah, itu hasilnya sudah bagus. Nah, menurut Bapak di Pati ini bahwa sekarang kenapa 2 kali lipat? Apakah hamanya sudah kebal atau bagaimana dengan pengaturan dosisnya seperti itu? Lalu yang kedua, nih kadang kondisinya tiba-tiba malai sudah keluar, Pak, namun nampak beluknya di umur 40 sampai 50 hari. Nah, baru kelihatan bulirnya putih-putih. Pertanyaannya apakah masih bisa dipakai kalau sudah di atas 30 hari? Itu yang dari Pati, Jawa Tengah. Lalu yang Banyuwangi sudah memakai Vertera, kenapa harus memakai Freepaton? Karena bahan aktif yang sama. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih, pertanyaannya keren-keren sekali. Jago-jago sekali ini sepertinya Bapak-Bapak ini. Yang pertama saya akan coba yang dijawab yang di Pati. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan Freepaton sebagai produk yang untuk mengendalikan pengerek batang. Saya akan coba ke Bapak. Jadi sebetulnya dari awal Bapak tidak ada perubahan dosis dari Freepaton. Jadi sehingga sekarang ini sebetulnya dimudahkan Bapak dengan peraturan Komisi Pestisida. Sekarang ini dimudahkan dengan caranya petani, yaitu dengan konsentrasi. Freepaton adalah 3 mili per liter. Kalau kita bicara dosis, bisa jadi 750 mili per hektar. Nah,
kalau Bapak menggunakan tangki 15 mili, dikalikan 3 mili sebetulnya, 3 kali 15 sebetulnya per tangki dosis yang tepat adalah kalau Bapak menggunakan tutup itu adalah tutup Prevaton yang luar, Pak, yang besar, bukan tutup yang di dalam. Jadi 45 mili kurang lebih, Pak, per tangki. Sebetulnya itu dosis yang direkomendasikan sejak awal. Tapi kalau kita bicara perjalanan atau sejarah, pertama kenapa petani menggunakan Prevaton, karena sebelumnya setahu kita bahwa di saat dulu petani sudah terbiasa menggunakan bahan aktif yang lain untuk mengendalikan penggerek batang, yaitu secara umum adalah dimehipo. Nah, di saat awal kita kenalkan Prevaton ini memang dimulai dari sedikit, dari kecil, dari satu tutup, bahkan ada yang mungkin setengah tutup, karena dari dalam tanda kutip terkesan produk ini adalah cukup premium. Tetapi sebetulnya kalau Bapak baca label, tidak ada perubahan dosis yang kami anjurkan di situ, Pak, sebetulnya. Nah, hingga saat ini sangat dimudahkan, Bapak diuntungkan sekali dengan adanya peraturan atau regulasi dari Komisi Pestisida. Di situ tertera adalah konsentrasi, baik Prevaton maupun insektisida yang lainnya. Jadi takaran petani misalnya 3 mili per liter air, kalau misalnya tangkinya 15 seperti yang saya sampaikan tadi, berarti tinggal menggunakan tutup takaran, jadi satu tutup per tangki. Nah, seperti itu. Nah, berbicara volume air, berapa jumlah tangki yang dibutuhkan, itu juga sangat menentukan sekali tentang kualitas semprot atau kualitas aplikasi penyemprotan Bapak-bapak semuanya. Kenapa? Karena apabila Bapak sudah menggunakan dosis konsentrasi yang betul, tetapi dalam aplikasinya jumlah tangkinya terbatas, bisa dibayangkan bahwa penggerek batang itu ada di dalam batang, di bawah, dan sementara Bapak mengaplikasikan hanya di atas saja, karena volumenya adalah kurang. Apabila volumenya cukup banyak, Bapak, nanti akan ada aliran atau rembesan hasil semprotan tersebut bisa sampai ke bawah, sehingga apabila itu translaminar bisa nembus ke batang kanan kiri, ini akan menjadi salah satu hal yang positif, yaitu hama yang ada di dalam batang ataupun di bawah daun sekalipun itu bisa terkendali atau bisa dikendalikan. Demikian, Pak. Jadi dari dulu sebetulnya tidak ada perubahan dari dosis, tetapi karena memang mencobanya dari dalam tanda kutip konsentrasi yang sedikit, sehingga memang namanya juga bahan aktif baru. Jadi hama tersebut pastinya akan bisa terlindungi. Sementara dalam tanda kutip apabila sering menggunakan dengan takaran kecil itu dalam tanda kutip seolah-olah adalah ada isu resistensi atau kekebalan, sehingga harus ditingkatkan enggak. Sehingga saat ini Bapak-bapak, teman-teman kita di lapangan banyak melakukan demonstrasi plot dengan menggunakan dosis yang benar. Jadi nanti kita teman-teman akan mendampingi Bapak semuanya di lapangan untuk mencoba Prevaton dengan dosis yang tepat sesuai yang dengan direkomendasikan. Terus kemudian betul, pertanyaan kedua yaitu setelah keluar male atau sudah putih. Jadi kalau sudah keluar male dan putih, itu berarti seperti yang disampaikan Prof. tadi ada jaringan yang sudah diputus. Nah, ulat tersebut masuk pada saat padi tersebut menjelang keluar atau bunting tua. Atau pas di saat padi sudah mulai sedikit kebuka itu, mau keluar male itu, itulah saat terakhir si penggerek batang itu masuk. Apabila memang padi sudah keluar semuanya, karena tempat masuknya adalah di atas ruas, di atas pangkal perbatasan ruas persis, sehingga apabila tanaman padi Bapak semuanya sudah keluar male semua, walaupun tetangga ada serangan tinggi atau tetangga pun ini tidak akan nyebrang. Nah, itulah kenapa kita sampaikan aplikasi di umur 28 hari itu mengawal saat male menjelang keluar, seperti itu. Jadi kalau memang sudah putih, sudah keluar malenya hampa, tidak bisa dikendalikan. Jadi yang paling tepat adalah sebelum male itu keluar. Dan waktu yang paling telat, yang saya sampaikan tadi, di saat memang pas padi bunting tua. Tetapi alangkah bagusnya apabila Bapak seawal mungkin, seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari mana, Mbak Syardi tadi? Iya, dari Banyuwangi tadi, Oke. Pak, bahwa sudah pakai Vertera, kenapa harus memakai Prevaton? Itu, Pak. Bagus pertanyaannya, Pak. Betul, Pak.
Jadi setelah menggunakan Vertera, kenapa harus menggunakan Prevaton seperti yang saya sampaikan tadi? Bahwa memang Vertera dan Prevaton itu adalah dari bahan aktif yang sama. Kalau Bapak perhatikan di label kemasan kita, ini juga salah satu upaya pemerintah untuk menolong Bapak-Bapak semuanya sangat bagus sekali. Karena di semua kemasan pestisida, Bapak, itu ada nomor dari golongan insektisida, atau nomor dari golongan fungisida, atau nomor dari grup herbisida, ada semuanya di situ. Beberapa perusahaan menempatkan penomorannya berbeda-beda. Kalau untuk Prevaton itu ada di bagian depan, Vertera juga di bagian bawah itu, ada juga yang di bawah gambar pitanya, ada juga yang diletakkan di bagian belakang, bagian depan semuanya. Nah, tujuan penomoran tersebut Bapak, supaya Bapak-Bapak terhindar dengan penggunaan bahan aktif dari golongan yang sama. Terkadang bisa jadi bahan aktifnya berbeda, tetapi nomornya sama itu dengan kategori golongan yang sama. Nah, kenapa setelah menggunakan Vertera kemudian menggunakan kita rekomendasi dengan Prevaton? Seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama tadi, bahwa kalau Bapak mengikuti saung TKP di periode sebelumnya, bahwa pengendalian di awal kita memang menganjurkan menggunakan Vertera karena pertama adalah lebih praktis, bisa dicampur dengan pupuk. Kemudian kedua adalah sifat granul, dia akan slow release sehingga lebih lama melindungi tanaman padi Bapak. Kemudian ketiga adalah dia berbentuk butiran. Artinya kalau butiran itu cukup aman selain untuk aplikator, yaitu Bapak tidak ngebul atau mungkin tidak terpapar larutan semprotan itu. Yang kedua adalah tidak kalah pentingnya banyak teman Bapak di situ, yaitu musuh alami. Ada tomcat, ada laba-laba dan sebagainya. Itu kalau dari informasi Balai Besar Pengamat Hama Penyakit itu disarankan memang di bawah umur 30 hari sebisa mungkin menggunakan insektisida butiran supaya tidak terpapar dari musuh alami tersebut. Sehingga sangat tepat apabila Bapak menggunakan Vertera di situ. Kemudian Vertera selain berlabel hijau untuk ramah terhadap lingkungan, juga tidak membunuh cacing atau mikroba tanah sehingga tanah masih tetap terjaga subur. Jadi kalau Bapak sudah menggunakan Vertera di pemupukan pertama, jadi aplikasi Prevaton cukup sekali saja. Jadi Bapak aplikasi di umur 14 hari, aplikasi Prevatonnya berarti 21 dihilangi. Jadi ke 28 saja, jadi cukup 2 kali. Jadi tidak boleh pengulangan dengan bahan aktif yang sama maupun nomor atau golongan yang sama sebanyak 2 kali, Pak. Dalam satu musim itu untuk menghindari resistensi atau kekebalan. Bapak coba lihat di label kemasan Vertera itu ada nomornya, ada nomor 28, termasuk ada juga di Prevaton di situ ada nomor 28. Jadi seperti itu Bapak. Nah, jelas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Pak Agus. Mungkin dari Prof. Dadang ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, saya kira begini ya. Kita selalu melihat Bapak Ibu sekalian bahwa pestisida yang diedarkan itu, kebetulan saya juga jadi di tim komisi pestisida ya. Terus setiap 10 tahun kita evaluasi lagi itu. Tidak boleh ada peningkatan konsentrasi atau peningkatan dosis ya. Nah, jadi saya kira mungkin karena kita merubah dari dosis ke konsentrasi sehingga barangkali ini yang perlu dijelaskan kepada para petani begitu ya. Nah, ini memudahkan sebetulnya, memudahkan di dalam kalau yang granul kita pakai dosis ya, karena itu perlakuannya disebarkan gitu ya. Tapi kalau yang cairan atau yang WP itu kita menggunakan konsentrasi ya begitu. Nah, otomatis nanti Bapak dosisnya bisa berubah itu. Kalau tanaman masih kecil tentu saja berbeda dengan tanaman yang sudah besar kan ya. Karena jumlah air yang dibutuhkan berbeda begitu kan. Nah, jumlah semprotan yang dibutuhkan berbeda sehingga dosisnya tanaman yang masih muda itu akan lebih rendah dosisnya dibandingkan ketika tanaman sudah dewasa begitu ya. Nah, ini juga jadi konsentrasi tetap ya, konsentrasi tetap seperti itu. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Agus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, seperti tadi saya katakan, saya barangkali perlu kita juga harus ada semangatnya nih bahwa ada semangat PHT di sana kan ya. Nah, di dalam pengendalian hama terpadu atau PHT itu ya
itu dimungkinkan Bapak melakukan satu tindakan yang disebut dengan tindakan pencegahan begitu, ya. Gitu. Jadi di PHT itu ada, ya. PHT itu ada dua strategi, satu pencegahan, atau bahasa keren itu preemptif lah ya, atau preventif gitu ya. Ada yang sifatnya responsif itu pengobatan, kalau ada serangan baru. Nah, beluk atau sundep ini sesuatu yang tidak kelihatan serangannya begitu. Kita hanya melihat ada penerbangan, ya kita melihat ada kelompok telur kan. Nah jadi memang upaya pencegahan memang menjadi hal yang harus kita lakukan. Berbeda dengan orang coklat. Kalau orang coklat, Bapak lihat ke lahan di batang ada orang coklat, situ sudah mulai berapa ekor. Nah kalau apa namanya pengerek batang ini kan gejala yang Bapak lihat sundep beluk itu artinya kita sudah terserang itu. Sudah apa namanya sudah agak telat, apalagi kalau ada keluar beluk misalnya gitu, itu sudah telat itu, ya. Gitu. Nah, untuk itu sekali lagi dari segi dasar itu adalah pengamatan yang memang lebih intensif ya, gitu ya. Artinya apakah memang tadi saya katakan daerah-daerah yang sangat sering terjadi serangan ya, ataukah ada tetangga kita barangkali yang memang serang, tanaman kita masih muda, tetangga kita sudah serang lah, kita harus hati-hati itu ya, gitu. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus juga ya, kalau memang sudah menggunakan di awal, ya mungkin bisa dikurangi satu kali itu tindakan dengan prepaton begitu. Kalau sudah menggunakan Pertera ya begitu. Nah, jadi mudah-mudahan efek itu masih ada gitu, ya efeknya masih ada sampai sekian minggu berikutnya begitu, ya. Nah, saya kira ini menarik ya. Nah, betul Pak, jangan terlalu sering juga itu ya. Bapak nanti akan ini. Ikuti saja petunjuk yang ada di label, ya. Mudah-mudahan itu memberikan hasil yang optimal buat Bapak sekalian. Saya kira itu Pak Agus dan Bu Heli. Baik. Terima kasih banyak Prof. Dadang tadi melengkapi jawaban dari Pak Agus. Ini saya mau baca pertanyaan, melanjutkan juga nampaknya pertanyaan ini dari pertanyaan sebelumnya, ini dari Luwu Timur. Berapa lama Prevaton bisa bertahan di tanaman padi setelah aplikasi? Lalu yang kedua, ketika petani mengaplikasikan Prevaton lebih dari 3 kali, apakah ada efek terhadap tanaman padi? Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Berbicara berapa residual efek yang ada di tanaman padi, kembali lagi kalau Bapak bisa sesuai dengan menggunakan dosis rekomendasi dengan volume air yang disampaikan, tentunya akan bisa maksimal. Tetapi ini tidak menjadi garansi atau tidak menjadi apa namanya patokan seandainya memang kebetulan di situ serangannya apa namanya musim tanam tidak sama musim tanamnya, jadi ada umur lebih tua dan sebagainya, ada potensi ada penerbangan baru dari sebelah. Atau mungkin pas tiba-tiba ada serangan meningkat, itu pun juga tidak menjadi patokan. Tapi secara umum, untuk jenis profesor mohon nanti dibantu koreksinya apabila salah, untuk sistemik dan translaminar atau sistemik lokal, biasanya menuju 12 hari itu sudah habis. Tetapi pada puncaknya adalah di 4-5 hari sampai dengan 7 hari kemudian akan turun. Nah, pas di saat turun itulah, Bapak-Bapak juga benar-benar harus jeli terhadap pengamatannya. Khawatir pas di saat turun tiba-tiba ada serangan baru atau mungkin penerbangan baru atau penetasan baru dari ulat telur yang ditempatkan oleh imago tersebut, itu akan jadi peluang yang besar juga. Sehingga seperti yang kita sampaikan untuk Prevaton 2 kali, 21 dan 28 itu kurang lebih interval 7 hari karena di situ dimungkinkan akan mulai menurun dari sisi apa namanya residualnya. Nah, kemudian tentang pertanyaan 3 kali. Jadi ini ada pakarnya profesor tentang resistensi, nanti bisa membantu bahwa memang 3 kali aplikasi dengan golongan yang sama, kalau kita adalah golongan diamid, itu kalau efek dalam tanaman tidak ada, tetapi adalah efek pada kekebalan dari apa namanya hama tersebut. Dikhawatirkan ini akan memicu kekebalan untuk hama apa namanya generasi hama berikutnya. Sehingga kita memang membatasi hanya maksimal 2 kali dan bisa diselingi atau dirotasi dengan insektisida dari golongan atau dari bahan aktif yang berbeda. Nah, kebetulan kalau kita bicara FMC cukup mempunyai banyak produk portofolio yang terdaftar untuk mengendalikan pengerek batang. Bapak bisa rotasi di situ. Kalau senangnya insektisida cair, Bapak di situ kita punya Stargate 600 SC yang terdaftar juga untuk pengerek batang untuk rotasi. Kita juga punya apa namanya Marsal 600 SC yang juga terdaftar juga untuk pengerek batang apabila di saat serangan rendah hanya untuk rotasi saja supaya Bapak terhindar dari
resistensi tersebut. Dan apabila granul pun juga kita mempunyai insektisida granul yang terbaru, Stargate 0,5 GR itu pun juga terdaftar untuk, selain untuk warung juga terdaftar untuk pengerek batang, dan ini juga menjadi alternasi apabila Bapak-Bapak mau melakukan rotasi sehingga terjaga yang dari namanya kekebalan tersebut. Profesor, monggo kalau mau ditambahkan tentang pengulangan bahan aktif yang sama tadi, Prof. Ya, saya kira menarik sekali Pak pertanyaan yang disampaikan tadi, dan saya kira ini Bapak sudah cerdas semua ya di dalam penggunaan pestisida. Jadi memang di dalam kita mengelola penggunaan pestisida, ya itu salah satu efeknya kan bisa resisten, ya. Nah, hal itu muncul terjadi resisten itu kalau kita menggunakan satu bahan aktif atau satu yang kerjanya sama lah. Kebetulan diamid itu kan seperti kloran, cyanidipol itu kan hampir sama kerjanya. Memang sama kerjanya. Jadi itu kalau bisa kita ada rotasi Pak. Gitu. Nah tadi Pak Agus sudah menyatakan tuh ada Marsal ya, Carbosulfan, ada Stargate. Nah itu barangkali memang mestinya sebuah company mempunyai alternatif untuk masyarakat di dalam merotasi begitu. Apakah satu musim atau apa gitu ya. Nah sehingga nanti insektisida yang sebelumnya digunakan itu tetap efektif di lapangan seperti itu, tidak ada penurunan, sehingga tidak perlu ada peningkatan konsentrasi di dalam aplikasinya begitu. Jadi Bapak kalau meningkatkan aplikasi berarti itu resikonya ya pertama modal, ya modal pasti akan meningkat kan seperti itu ya. Nah yang kedua itu tentu saja kalau penelitian-penelitian di tempat lain itu ada saja efeknya itu, apakah itu residunya bertambah ya, apakah itu mungkin juga nanti ada pitotoksik misalnya seperti itu ya, gitu. Sampai kalau naiknya tergantung naiknya berapa kali nih, 1,5, 2, 3 kita nggak tahu kan, gitu. Tapi paling tidak ketika menaikkan konsentrasi itu paling tidak ada biaya yang muncul di sana ya. Nah lebih baik rotasi saja. Nah mungkin nanti teman-teman dari FMC akan mengedukasi Bapak Ibu sekalian kalau dirotasi dengan Stargate atau dengan Marsal barangkali seperti apa aplikasinya, kapan aplikasinya ya. Nah, itu akan membantu petani di lapangan seperti itu ya. Dan perlakuan 21 sampai 28 atau sedikit lebih itu bagus sekali untuk tidak terjadinya residu pada produk gabah nantinya kan gitu ya. Gitu. Ini sekarang kita sudah mulai nih Bapak Ibu sekalian ya, kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan produk buah dan sayur dulu nih, ya untuk residu ya, gitu. Nanti kita akan lihat juga pada tanaman-tanaman lain seperti padi gitu ya. Nah kalau padi-padi yang apa namanya sudah dekat panen masih diaplikasikan, nah itu kan bisa jadi residunya tinggi ya, gitu. Dan itu bisa, apalagi kalau untuk tujuan ekspor itu udah nggak bisa begitu. Nah ini kalau 28 hari aplikasi terakhir untuk klorantenipol ini atau prepaton ini, itu saya yakin itu residunya akan di bawah sekali begitu ya, sehingga tidak ada masalah dengan produk yang akan dihasilkan begitu. Ya, jadi menggunakan pestisida yang tadi kita dijadwalkan 21-28 dengan konsentrasi yang sudah terukur itu lebih baik nanti hasilnya ya. Nah mudah-mudahan tinggal mengikuti saja tuh. Begitu. Saya kira demikian terus ya kalau kita lihat ininya. Terima kasih Profesor. Oke, terima kasih Pak Agus dan Prof Dadang. Ini saya lanjutkan pertanyaan Pak, kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi, banyak yang masih bertanya. Ini ada 2 pertanyaan yang sama dari Luwu Timur dan Sidrap. Mengapa Prevaton dulu itu kental, Pak, namun sekarang encer? Mohon penjelasannya, Pak. Silakan, Pak Agus. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Jadi memang betul, dulu memang saya ada di balik pertama kali peluncuran produk ini. Memang dulu produk kami ini memang kita formulasinya adalah sama di SC, tapi dengan seiring perkembangannya teknologi, jadi kita menuju teknologi yang lebih modern. Artinya bahwa kekentalan itu agak sedikit pengaruh terhadap bagaimana proses pencampuran. Kalau di awal-awal dulu sempat ada kendala, bahkan
kalau dibiarkan dibiarkan agak cukup lama itu kadang agak mengendap di bawah. Bahkan kalau saya ingat dulu sampai sempat ada juga dikasih kayak kelereng gitu supaya untuk lebih memudahkan. Makanya hampir semua produk yang ada formulasi SC kadang tertulis kocok dulu sebelum digunakan. SC dan OD dan sebagainya. Nah, dengan teknologi yang baru, Pak, jadi memang secara fisik terlihat sedikit lebih encer. Ini adalah lebih untuk memudahkan lagi kualitas larutnya dalam pencampuran dengan air ini. Dan termasuk salah satu meningkatkan bahwa produk ini cukup kompatibilitas atau cukup kompatibel, mudah dicampur apabila dimix dengan yang lain. Misalnya Bapak pada saat itu selain menggunakan insektisida Prevaton juga pas berbarengan aplikasi, apakah itu ZPT, apakah itu dengan fungisida dan sebagainya. Ini salah satu teknologi baru kita supaya itu lebih kompatibel, dan kemudian kedua adalah untuk lebih daya larut atau pelarutnya jauh lebih sempurna sehingga meningkatkan efikasi atau efektivitas dari Prevaton tersebut. Jadi jangan khawatir Bapak, dari dulu sampai sekarang Prevaton diproduksi dari pabrik yang sama, dengan orang-orang yang sama, lokasi pabrik yang sama, dan teknologinya masih sama, dan kita selalu berkembang menuju yang lebih sempurna. Jadi komitmen FMC untuk menghadirkan produk-produk dengan kualitas tinggi dan teknologi yang mutakhir akan menjadi prioritas untuk kelanjutan bekerja sama dengan Bapak-Bapak semuanya. Demikian, Mbak Sherly. Saya tambahkan, Bu Sherly ya. Silakan. Nah, ini menarik ya, ini menarik sekali. Cukup jeli saya kira pertanyaannya begitu ya. Jadi Bapak petani sekalian ya, pestisida itu yang digunakan kan formulasi ya. SC, WP, EC itu kan formulasi Bapak Ibu sekalian. Yang isinya sebetulnya hanya dua, yaitu bahan aktif dan bahan tambahan, gitu kan ya. Nah, bahan aktifnya ini ada kloran. Yang penting jangan sampai ini konsentrasi bahan aktifnya berubah, gitu ya. Nah, jadi kalau yang kental berapa sekarang bagus? Berapa ton berapa? 50 SC, Pak. Nah, katakanlah 50 SC berarti 500 gram per liter kan? Ya. Nah, itu harus sama itu. Nggak boleh beda. SC kan? Ya, SC. 50 SC. 50 SC ya. Berarti 500 loh. Ya, 50 gram per liter, sorry. 50 gram per liter, maaf ya. 50 gram per liter ya. Nah, itu harus sama, baik yang kental maupun yang ini itu nggak boleh berubah itu, Pak. Ya, karena konsentrasi itu tidak boleh berubah dalam pendaftaran. Yang boleh berubah itu adalah bahan tambahannya tadi, ya. Nah, bisa saja kentalnya itu karena santan gumnya dikurangi, misalnya gitu kan ya. Nah, bisa saja mungkin ada yang membuat ini dia kurangi, boleh. Asalkan itu minor. Dan itu penggantian itu dilaporkan Bapak Ibu sekalian, ya, dilaporkan dan tidak boleh merubah efektivitas. Kalau semakin efektif mungkin boleh, kalau tidak boleh mengurangi efektivitas. Nah, mungkin ini memang yang menarik Pak Agus dan teman-teman dari company ya. Ada kecurigaan kalau petani kan pasti, kenapa kental sekarang ini jangan-jangan palsu yang ini, kan bisa saja begitu. Nah, mungkin edukasi dan training atau sosialisasi barangkali penting ini ya, gitu ya, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap produk ini gitu. Wajar ini ya. Biasanya jangankan menggunakan dari kental ke encer gitu ya, dari kemasan gelas ke plastik saja kadang-kadang itu udah ada kecurigaan begitu kan ya gitu. Jadi memang perlu ada ini ya, sosialisasi lah ya, bahwa efikasinya tidak bermasalah. Bahan aktifnya sama, konsentrasinya sama, cuma bahan tambahannya mungkin diganti mengikuti perkembangan teknologi ya, seperti itu. Saya kira itu bagus. Ya, terima kasih Profesor untuk tambahnya, betul sekali. Jadi bahwa dalam setiap kali perubahan memang Pak ini dilakukan secara resmi dan dilaporkan di Komisi Pestisida, harus didaftarkan, jadi tidak asal Pak. Jadi seperti Profesor sampaikan tadi, kalau kita kontennya atau bahan aktifnya 50 SC atau 5% atau 50 gram per liter ya tetap sama selama tidak merubah dari berapa kandungannya tersebut. Terima kasih Profesor. Silakan Mbak Sherly. Iya, makasih banyak Pak. Ini waktu kita sudah hampir masih ada 10 menit lagi. Saya mau kasih lagi ada 2 penanya dari Mas Sigit Imam. Silakan Mas Sigit. Ya.
masih mute. Ya, kita coba unmute. Oke. Mungkin sedang di-unmute. Ya, udah. Ya, sudah. Silakan. Suaranya. ABC dari Oh ya, oke. Silakan. apakah ada bedanya masa Bisa diulang pertanyaannya? Apakah ada bedanya? Tadi suaranya agak sedikit terganggu. Gimana? Silakan, Mas. Kalau di-mute tuh, di-mute lagi. Ya, ke-mute lagi ya. Kita coba. Di-mute lagi Mas Sigit. merek batangnya itu beda. Berarti untuk tanam yang muda lebih banyak dan tanam yang sudah tua bisa diatasi. Mohon penjelasan dari Bapak Prof. Gimana? Pak Sigit, tadi ada terputus ketika mengajukan pertanyaan. Bisa diulang lagi dari awal? Mungkin tadi kendala sinyal ya. Bisa diulang dari awal? Masih di mute? Ya. Untuk tanam muda dengan tanam yang mesti selisih dari tanam. Karena serangan untuk tanaman yang lebih muda itu lebih berat diatasi. Dengan penggunaan Prevaton tidak bisa untuk mengatasi itu, Pak. Mohon penjelasan. Oke. Oke, sudah cukup Pak. Pertanyaannya tadi itu Pak. Selisih dari tanam yang muda lebih berat diatasi ya Pak untuk serangan hamanya ya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu oleh Pak Agus, kemudian bisa oleh Pak Prof Dadang, silakan. Sebetulnya ini pertanyaan disampaikan oleh Profesor dulu tadi, kenapa mungkin tanam maksudnya adalah tanam bibit lebih muda dibandingkan tanam bibit lebih tua itu sangat berpengaruh terhadap pengendalian pengerek batang gitu Prof tadi yang disampaikan. Kenapa yang tanaman lebih muda lebih berat dan tanaman lebih tua agak sedikit berbeda. Ya, saya coba menangkap apa yang tadi disampaikan begitu ya. Saya kira begini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus sebetulnya secara jelas itu ya. Umur berapa sebetulnya tanda petik batas gitu ya, batas si penggerek ini masuk ke dalam batang kan. Itu kan tadi sudah sangat jelas itu ya. Nah, saya katakan dari awal tadi bahwa serangga ini itu datang ke tanaman padi ketika kita menyemai padi. Ya. Bisa jadi mungkin persemaian kita itu sudah ada larva yang masuk tapi kita bawa ke lapangan, kita tanam mungkin tapi gejala belum muncul tuh. Mungkin saja ya. Gejala belum muncul bisa saja gitu kan. Kalau gejala sundep udah muncul barangkali kan sudah dibuang begitu kan gitu. Nah, jelas tanaman muda itu lebih rentan. Ya, tanaman muda itu lebih rentan dibandingkan tanaman yang dewasa. Ya, jadi dari segi ketahanan tanaman muda itu lebih rentan, lebih mudah diserang daripada tanaman dewasa. Itu satu, ya. Nah, yang kedua, artinya apa? Arti ketahanannya memang berbeda. Yang kedua, ini yang penting ya. Tanaman muda padi itu kan kita harapkan dia menghasilkan ada ini ya. Tanaman muda itu kan kita berharap boleh Bapak yang tanya boleh di-mute. Sorry. Sebentar ya Pak. Iya, oke. Nggak kelihatan soalnya. Oke, ya. Nah, untuk berbeda dengan tanaman lain, tanaman padi itu kan kita berharap dia berkembang, ya. Dia berkembang. Jadi ada tadi makanya kita judulnya investasi emas. Anakan itu investasi emas gitu ya. Kalau kita nanam sesuatu sawit ya sudah begitu saja kan ya. Kalau kita nanam rambutan ya begitu. Tapi padi itu kita harapkan dia berkembang, menghasilkan anakan-anakan produktif. Nah, kalau
Kalau serangan dari awal sudah rentan, sudah mati, kita nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya kita katakan kerusakan satu rumpun itu bisa jadi kita katakan kerusakan sekian rumpun nantinya kan, karena dia nggak bisa berkembang begitu. Kalau tanaman sudah dewasa, tidak lagi ada anakan produktif yang muncul, ya hanya itu saja yang terserang begitu. Ya, hanya bukan rumpun, batang itu yang terserang gitu. Tapi kalau tanaman masih muda terserang, maka sebetulnya dia berapa batang nanti jadinya terserang itu sebetulnya begitu. Ya, jadi kalau dari segi resiko lebih tinggi serangan itu pada masa-masa tanaman muda sebetulnya begitu. Ya, jadi dari ketahanan sendiri dia memang lebih tidak tahan. Ya, dari segi resiko juga lebih berat karena kita berharap dia menghasilkan anakan-anakan yang produktif seperti itu. Untuk itu lindungilah tanaman muda itu dengan baik, ya seperti itu. Saya kira gitu Pak Agus. Kalau yang lain saya kira sama ininya. Gitu. Baik, terima kasih Profesor. Saya sedikit akan menambahkan berhubungan dengan investasi anakan emas tadi, yaitu anakan produktif. Kebayang Bapak-Bapak semuanya, apabila pada saat proses pembentukan anakan menjadi anakan aktif, yang tadinya mungkin Bapak nanam hanya dua tanaman atau 3 tanaman, kemudian di umur 10 hari, 15, 20 sampai dengan 30 tiba-tiba udah menjadi anakan apabila terlindung semua, mungkin bisa jadi ada 35 anakan per rumpun bahkan lebih seperti itu. Nah, di sini baik Vertela kelolaan tanamipur dari awal tadi misalnya diaplikasikan dari awal, ini melindungi mengawal proses pembentukan anakan tersebut, Pak. Jadi di saat anakan dari mungkin masih 10 menuju 15 menuju 20 ini terkawal karena kloran taniripol tersebut sudah ada dalam jaringan tanaman tersebut karena diserap melalui akar. Nah, kemudian dengan perhitungan masa residual tadi termasuk pas di saat hitungan secara umum siklus kemudian di follow up atau diteruskan tadi di umur 28 apabila Bapak tidak menggunakan Vertera di awal ya kita akan mulai di umur 21 karena secara umum alangkah lebih baiknya memang seawal mungkin seperti yang disampaikan Profesor Satri di saat pembibitan atau di saat persemaian itu Bapak-bapak sudah mengendalikannya atau mencegahnya dari awal karena dalam tanda kutip kita tidak tahu pada saat pindah tanam tersebut apakah sudah ada larva dalam jaringan tanaman tersebut atau enggak, kita nggak tahu seperti itu. Jadi memang sangat rentan, itulah kenapa produk kami sarankan aplikasi di awal. Jadi ini sangat menentukan jumlah anakan yang akan keluar malai. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki apabila memang semuanya keluar malai. Tetapi kalau banyak anak, tiba-tiba banyak yang mati ya sayang karena jadi hampa seperti itu. Terima kasih Profesor. Silakan Mbak Sherly. Baik, oke. Satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita masuk di kuis. Dari Lombok silakan Pak Hatim. Ya. Silakan Pak. Halo. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di petani Lombok Tengah, NTB, Nusa Tenggara Barat. Seperti yang saya dengar tadi dari pembahasan Pak Agus dan Prof, yang pertanyaan saya untuk Prepaton, apakah bisa dimix dengan produk yang lain dari produk FMC ketika terjadi ada penggerek batang atau flash terjadi di setelah ataupun sebelum 21 sampai 28 hari, apakah kita bisa mix dengan produk FC yang lain? Kalaupun bisa, mohon rekomendasinya. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang punya produk itu silakan. Iya Prof, silakan Pak Agus. Iya, mohon nanti dikoreksi Bapak kalau misalnya sedikit tadi saya agak miss sedikit pertanyaannya. Jadi apakah Prevaton bisa diaplikasikan campur atau mix dengan produk FMC yang lainnya? Ya. Jadi pada prinsipnya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita selalu meningkatkan teknologi yang kita gunakan sehingga produk kita cukup kompatibel atau sangat mudah diaplikasikan atau dicampur dengan pestisida yang lain contohnya seandainya yang saya sampaikan tadi.
apabila memang aplikasi di saat umur 21 atau 28 hari, banyak di situ ada OPT yang mengganggu yang lainnya. Contohnya misalnya di situ ada hama putih palsu, jadi Bapak bisa mix dengan AMATE. Jadi kita punya AMATE 150 EC itu adalah untuk mengendalikan hama putih palsu. Jadi Bapak bisa aplikasikan bareng dengan itu. Terus kemudian yang kedua adalah apabila di situ ada serangan penyakit, misalnya ada blast daun, Bapak juga bisa aplikasikan di mix dengan Blastgone, yaitu tricyclasol FMC 17 75 WP. Termasuk apabila di situ ada Cercospora atau bercak daun atau pelepah Rhizoctonia, Bapak bisa aplikasikan juga Prevaton mix dengan Hexa. Nah, termasuk produk-produk plant health kita, Bapak bisa mix di situ dengan microvertistan, di mana microvertistan kandungannya cukup bagus untuk asam fosfitnya, itu akan membantu menguatkan batang dan juga daya tahan tanaman itu terhadap serangan penyakit daun secara umum. Jadi cukup bisa Pak diaplikasikan mix dengan produk yang lain. Tetapi kami sarankan baca label petunjuk penggunaan situ, terutama adalah nomor dari golongan insektisida tersebut, jangan sampai diaplikasikan dengan nomor atau angka yang sama dengan Prevaton seperti itu. Terima kasih Mbak Sherly. Oke, sudah menjawab ya Pak untuk pertanyaan dari Lombok. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi karena waktu kita yang sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat, untuk yang lain bisa menulis di kolom chat apabila masih ada pertanyaan lain, dan kami akan bantu menjawab melalui rekan-rekan FMC yang ada di lokasi Bapak Ibu.